Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, amma ba'd. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini Allah memperkenankan kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Nantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat menjadi satu pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan pada kita istiqomah dan kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i, khususnya di dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum la'allakunna bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum nahnu jami'an sanadkhulu darsan jadidan min hadzal kitab ala wa huwa ad-darsu as-sabi'. Pertemuan kita hari ini insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan masuki pelajaran baru dari kitab yang kita gunakan sebagai kitab panduan, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Tepatnya adalah kita akan bahas pelajaran yang ketujuh insyaallah tabaraka wa ta'ala. Walidzalika tafaddalna ya ummahat iftahna jami'an ad-darsa as-sabi'a min kutubikunna. Oleh karena itu silakan semuanya untuk mempersiapkan dan membuka kitabnya di pelajaran yang ketujuh. Bismillah tabaraka wa ta'ala, darsuna minad darsis sabi' sanadrusu ba'da qawaidil lughatil arabiyyatil jadidah. Seperti biasanya nanti dalam pelajaran 7 ini kita akan juga membahas beberapa kaidah-kaidah bahasa Arab baru yang akan kita dapatkan. Yang diantaranya adalah kita akan membahas tentang penggunaan domir antuna dan penggunaan domir antum
untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penggunaan kata kana dan saudari-saudarinya. Kana pembahasan kita. Kemudian nanti akan dibahas juga oleh penulis tentang bagaimana domir tum apabila bertemu dengan domir ha. Dan domir ha ini adalah domir yang kedudukannya sebagai domir nasab muttasil. Bagaimana kalau seandainya tum bertemu dengan hu. Nah ini nanti akan juga dibahas oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Langsung saja kita akan awali pembahasan kita dari pelajaran ke-7 ini dengan membaca percakapan yang penulis sampaikan di pelajaran ke-7, yang nantinya akan secara jelas kita dapatkan terkait dengan kaidah-kaidah yang akan penulis singgung dalam pelajaran 7 ini, yang nantinya akan diperinci dengan contoh-contoh soalnya. Istami'na jaydan hadhil qiraah ya ummahati fillah. Dengarkan baik-baik bacaan ini. Dengarkan dulu baik-baik ya bacaan ini, baru kemudian nanti saya akan baca kembali lagi dan ummahat mengikutinya sama-sama. Hadal hiwar yaduru bainal ab wa usratuhu. Di sini percakapannya berlangsung antara ayah dan juga anggota keluarganya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuannya. Seperti apa? Kita dengarkan ya. Istami'na jayidan. Dengarkan baik-baik. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abna'i? Zahabna ilal mal'abi. Zahabna ilal mal'abi. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati? La'ibna al-yawma kuratal qadami. La'ibna kuratas sallati fil usbu'il madhi. La'ibna al-yawma kuratal qadami. La'ibna kuratas sallati fil usbu'il madhi. Ama dhahabtum ilal maktabatil yawma? Bala zahabna. Mada qara'tum hunaka? Qara'na suhufa. Asami'tumul akhbara minal idha'atil yawma? Asami'tumul akhbara minal idha'atil yawma? Bertemu dua sukun, maka mimnya diberikan harokat yang sesuai. Asami'tumul. Asami'tumul akhbara minal idha'atil yawma? Na'am sami'naha. Min ayyi idha'atin sami'tum? Sami'na min salasi idha'atin. Min idha'atir riyadi wa idha'atil qahirati wa idha'atil London wa idha'atil Londana. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hadha? Na'am hadha sahihun syafahullah. Amin. Mata dakhala al-mustashfa? Dakhala qabla salasati ayamin. Aina al-kitabu Zul ghilafil ahmaril ladhi kana fi ghurfati? Ara'aitumuhu? Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Wa aina al-majallatu allati kanat tahta zakal kitabi? Ahadihi hiya? La al-majallatu dhatul ghilafil asfari. Hiya indi akhadtuha al-yawma. Yarinnul jarasu fayaqumu Marwan wa yaftahul baba wa tadkhulu akhwatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina dhahabtunna ya banati? Zahabna li ziyaratil mudirah. Ama syaitunna am zahabtunna bis sayyarah? Masyayna li anna baitaha qaribun min madrasatina. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Awajadtunnaha fil baiti? Na'am wajadnaha. Jalasna indaha sulusa sa'atin
wa kharajna min baitiha fis sa'atil khamisati. Ara'aytunnal miknasata ya banati bahastu anha kasiran wa ma wajadtuha ana wada'tuha tahta sulami hadha sabaha. Ya ummi afi sallajati ma'un baridun nahnu 'itashun abshir fiha ma'un baridun wa 'asiru burtuqalin. Wal an istami'na jayidan ya ummahat hadhil qira'ah summa antunna jami'an karirna qira'ati jama'atan. Sekarang dengarkan dan ikuti bacaannya. Istami'na wa karirna. Aina dhahabtum ba'da darsi ya abna'i? Aina dhahabtum ba'da darsi ya abna'i? Zahabna ilal mal'abi. Zahabna ilal mal'abi. Aqratal qadami la'ibtum am qaratas sallati? Aqratal qadami la'ibna al-yawma qaratal qadami. La'ibna qaratas sallati fil usbu'il madi. La'ibna Ama dhahabtum ilal maktabatil yawma? Ama dhahabtum ilal maktabatil yawma? Bala dhahabna. Bala dhahabna. Madza qara'tum hunaka? Mada Qara'na suhufa. Asami'tumul akhbara minal idha'atil yawma? Na'am sami'naha. Min ayyi idha'atin sami'tum? Min ayyi idha'atin Sami'na min salasi idha'atin. Min idha'atir Riyadi wa idha'atil Qahirati wa idha'atil Londana. Min idha'atil Londana. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Asahihun hada? Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu Asahihun hada? Naam, hada sahihun syafahullah. Na'am, Amin. Mata dakhalal mustashfa? Amin. Mata dakhalal mustashfa? Dakhala qabla salasati ayyamin. Dakhala qabla ayyamin. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati? Aina kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati? Ara'aitumuhu? Ara'aitumuhu? Ana akhadtuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Ana akhadtuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Wa ainal majallatul lati kanat tahta dzakal kitabi?
Wa aina majalati kitabi Ahadihi hiya dia la al-majallatu zatul ghilafil asfari. la asfari Hiya indi akhatuhal yauma. hiya indi yauma Yarinul jarasu fayaqumu marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhawatuhu. marwanu wa yafna'ul baba wa tadkhulu akhawatuhu Baba Baik, saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lancar semua alhamdulillah. Waalaikumsalam. Aina dhahabtunna ya banati? Zahabna li ziyaratil mudirati. Amasya'itunna am zahabtunna bis sayyarah? Masyaina li anna baitaha qaribun min madrasatina huwa bainal masjidi wal madrasati. Masyaina li anna baitaha qaribun min madrasatina. Nah, awajatunnaha fil baiti. Na'am wajadnaha jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Ulang Ustaz. Baitaha ya Pak Ustaz. Baik, saya ulang. Na'am wajadnaha jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Na'am wajadnaha min baitiha fil khamisati. Ara'aitunnal miknasata ya banati bahastu anha kasiran wa ma wajadtuha. Ana wada'tuha tahta sulami hadas sabaha.
Ya ummi afisalla jatima un baridun nahnu aitoshun. Ya Umi, Abshir fiha ma'un baridun wa asiru burtuqalin. Absir fiha Baik, Ummahat di sini lumayan ya, kita ada beberapa kosakata baru yang karena itu untuk sebelum Ummahat membaca nanti bersama dengan teman-temannya dua orang mempraktekkan percakapan ini sekaligus untuk latihan membaca. Kita akan sama-sama terlebih dahulu menerjemahkan percakapan ini dan saya akan singgung tentang kaidah yang akan kita pelajari dari percakapan yang penulis sampaikan dalam pelajaran ini. Dengarkan dulu dan catat baik-baik arti dan juga harokatnya. Nanti kemudian saya berikan kesempatan Ummahat untuk membaca dua orang bersama temannya sebagai latihan membaca. Baik, sami'na jayidan wa lahadna wa ta'amalna jayidan ya Ummahat ma'na hadal hiwar. Qalal ab, ayahnya bertanya kepada anak-anaknya. Ini seolah-olah percakapannya berlangsung di rumah ya, di rumah. Ayahnya bertanya, "Aina dhahabtum ba'da darsi ya abnai?" Di sini menggunakan domir tum. Aina zahabtum fil madi tum karena lawan bicaranya adalah laki-laki yang jumlahnya banyak. Ya abnai. Aina zahabtum ba'da darsi majrur karena ada ba'da dzaraf. Aina zahabtum ba'da darsi ya abnai? Kemana kalian pergi setelah pelajaran wahai anak-anakku? Kemana kalian pergi ba'da darsi setelah pelajaran wahai anak-anakku? Kemudian anak-anak yang menjawab zahabna ilal mal'abi. Zahabna ilal mal'abi. Domirnya berubah dengan na karena pelaku yang mengatakan adalah nahnu. Zahabna ilal mal'abi. Kami pergi ke lapangan. Mal'ab, mal'abi majrur bi ila karena ada ila. Zahabna ilal mal'abi. Kami pergi ke lapangan. Kemudian ayahnya kembali bertanya, Aquratal qadami la'ibtum am quratas sallati? Aquratal qadami la'ibtum am quratas sallati? Apakah sepak bola? Qurata dia mansub sebagai maf'ulun bihi, objek. Objek dari mana Ustadz? Objek dari kata la'ibtum. La'iba fi'il. Fa'ilnya tum, kalian bermain. Fi'il, fa'il. Bermain apa? Objeknya mana? Ditaruh di depan. Aqratal qadami la'ibtum. Berarti ini menunjukkan pembatasan dong Ustadz. Apakah hanya sepak bola? Jawabannya tidak memberikan pembatasan. Kenapa? Karena konteks kalimat ini adalah konteks kalimat tanya. Dalam bahasa Arab kalau konteks kalimat tanya, maka biasanya sesuatu yang di belakang itu didahulukan ke depan. Sebagaimana dulu Ummahat pernah belajar. Apakah kalian dokter? Kita bilang a'atibba'u antum. Asalnya a'antum atibba. Mubtadanya ditaruh belakang, khobarnya jadi di depan. Karena ini untuk konteks kalimat tanya. Nah demikian pula dengan kalimat jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih itu harusnya ditaruh di belakang. Karena konteks kalimatnya adalah kalimat tanya, makanya objeknya ditukar, ditaruh di depan. Dan mengedepankan objek dalam kalimat tanya ini bukan bermakna pembatasan, bukan. Tapi memang seperti itulah gaya bahasa Arabnya. Apabila mereka ingin membuat satu konteks kalimat tanya. Walaupun secara asal, boleh-boleh saja Ummahat bilang seperti ini. Ala'ibtum quratal qadami am quratas sallah, objeknya tetap di belakang. Itu asalnya begitu, nggak apa-apa. Cuma alangkah lebih baiknya untuk memberikan penegasan, makanya objeknya ditaruh di depan. Di sini aquratal qadami. Qadami majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Apakah sepak bola la'ibtum yang kalian mainkan?
Ini kan Nabi memberikan penegasan ya. Makanya alangkah lebih baiknya kalau membuat kalimat tanya itu kita taruh yang di belakang ditaruh di depan. Aqratal qadami la'ibtum. Apakah sepak bola yang kalian mainkan? Am quratas sallati, atau bola basket? Salah. Salah itu artinya adalah ranjang. Bola keranjang ya maksudnya bola basket. Ini keranjang. Salah itu asalnya ranjang. Qadam, kalau qadam artinya adalah kaki. Ini kaki yang di bawah tuh yang ada telapak kakinya. Dari mulai pergelangan mata kaki ya sampai ke itunya, itu nama qadam. Kalau rijlun kaki secara keseluruhan, fakhidun betisnya, qadam itu di bawah betis. Qadam itu yang buat nendang bola. Qaratal qadam. Apakah sepak bola yang kalian mainkan atau bola basket? Sallati majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Qurata mansub, kenapa Ustadz? Karena kedudukan dia sebagai atof. Am itu huruf atof, mengikuti kata sebelumnya. Sebelumnya bolanya dalam keadaan mansub, makanya setelah am qurotanya juga apa? Mansub dengan fathah karena dia atof. Nah ini nanti insya Allah akan kita pelajari juga dalam latihan yang akan sampaikan oleh penulis. Kaidah ini ya yang akan juga nanti kita pelajari. Yaitu kita nanti akan membuat satu kalimat tanya dengan latihan nanti dengan terperinci ya. Akan dijelaskan oleh penulis berikutnya. Kita akan belajar juga dalam pelajaran ini apa? Membuat konteks kalimat tanya dengan mengedepankan objek. Fi'il fa'ilnya taruh belakang. Karena konteks kalimat yang ingin kita gunakan adalah kalimat pertanyaan. Jadi objeknya ditaruh depan. Kalau Mat ingin bilang, apakah yang kamu minum kopi atau teh? Nanti jadi begini. Al-qahwata syaribti amisyaya, taruh di depan jadinya. Atau yang lain, yang kamu lihat Muhammad atau Ali? Muhammadan ra'aiti am aliyan? Muhammadan ra'aiti am aliyan? Asalnya begini. Ra'aiti aliyan am Muhammadan? Asalnya begitu ya. Ra'aiti aliyan am Muhammadan? Karena kalimat tanya, maka alangkah baiknya objeknya saya taruh depan. Aliyan ra'aiti am Muhammadan. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas dalam latihan yang akan disampaikan oleh penulis dalam pelajaran ini. Ini baru contoh saja yang disinggung oleh penulis yang nanti akan dilihat ya. Kita akan lihat secara terperinci pembahasannya. Kita lanjutkan. Ayahnya bertanya, Aqratal qadami la'ibtum am quratas sallah? Apakah sepak bola yang kalian mainkan atau bola basket? Anak-anaknya menjawab, la'ibna al-yauma quratal qadami. Hari ini al-yauma dia mansub karena zorof zaman mansub. La'ibna kami bermain. Karena pertanyaannya antum kan, dia jawab kami. La'ibna kami bermain hari ini quratal qadam, sepak bola. Qurata mansub maf'ulun bihi, al-qadam majrur sebagai mudhofun ilaih. La'ibna al-yauma quratal qadam, hari ini kami bermain sepak bola. La'ibna quratas sallati fil usbu'il madi. La'ibna kami bermain quratas sallati bola basket, bola keranjang, mansub maf'ulun bihi, sallati majrur mudhofun ilaih, fil usbu'il madi pada minggu lalu. Minggu yang telah lalu. Al-madi fi'il madi, fi'il yang lampau. Minggu yang lampau maksudnya minggu yang lalu, pada minggu lalu. Kami bermain bola basket di minggu lalu atau di pekan yang lalu. Di pekan yang lalu. Usbu' itu satu pekan ya, beda dengan ahad. Ahad harinya, kalau usbu' satu pekan. Di pekan sebelumnya. Fil usbu'il madi majrur karena ada huruf fi. Kemudian ayahnya kembali bertanya, Ama zahabtum ilal maktabatil yauma? Ama zahabtum ilal maktabatil yauma? Bentuk kalimat negatif. Kalimat tanya negatif. Kenapa? Karena dalam kalimat tanya ini ada ma an-nafiyah. Ada apa? Ma an-nafiyah. Ma yang menunjukkan penafian, menjadikan kalimatnya negatif. Ama zahabtum, tidakkah kalian pergi?
Ama zahabtum ilal maktabatil yaumah? Tidakkah kalian pergi ke perpustakaan hari ini? Kemudian anak-anak yang menjawab, bala zahabna. Iya, tentu saja kami pergi. Menggunakan jawaban bala sebagaimana kita pelajari karena bentuk konteks pertanyaannya adalah pertanyaan negatif. Alastu birabbikum? Bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Bala syahidna. Menggunakan kata bala karena jawaban dari pertanyaan negatif. Bala zahabna. Tentu saja kami telah pergi. Madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Karena sesuatu yang dibaca itu tidak berakal, oleh karena itulah kalimatnya digunakan adalah madza, bukan man. Kalau man siapa? Dan bukan dengan ma saja, karena kita ingin bilang apa yang, maka ditambahkan za. Madza qara'tum hunaka? Madza syaribti ya ukhti? Madza akalti? Apa yang kamu minum? Apa yang kamu makan? Madza katabti? Apa yang kamu tulis? Dan seterusnya. Madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian makan? Apa yang kalian baca di sana? Kemudian anak-anak yang menjawab, qara'nas suhufa. Qara'nas suhufa. Langsung disambarkan ke huruf shad ya. Karena huruf shad termasuk dari huruf syamsiyah. Qara'nas suhufa. Kami telah membaca suhuf. Jamak min sahifah. Jamak min sahifah. Koran, koran. Sahifah, koran. Lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Ya, sahifah. Lembaran-lembaran yang berisi di dalamnya ada satu berita atau satu apa? Ada satu kabar. Qara'nas suhufa. Kami telah membaca koran-koran. Kemudian ayahnya bertanya kembali, asami'tumul akhbara minal idza'atil yauma? Asami'tumul akhbara minal idza'atil yauma? Perhatikan, akhbara dia mansub karena sebagai maf'ulun bihi. Sami'tum fi'il fa'il. Apakah kalian telah mendengar berita-berita? Asalnya sami'tum, mimnya sukun. Al-akhbar karena dia hamzah wasol, maka kalau di tengah juga sukun, nggak boleh dibaca. Bertemulah dalam kalimat ini dua sukun, dikenal dengan istilah iltiqa'u sakinain. Iltiqa'u as-sakinain, pertemuan dua sukun. Apa kaidahnya? Dalam bahasa Arab, kalau ada pertemuan dua sukun, maka sukun yang pertama wajib kita berikan harokat. Harokat apa yang sesuai? Sebelumnya adalah dhammah, maka setelahnya kita ikutkan dengan dhammah. Asami'tumul akhbara minal idza'atil yauma? Apakah kalian telah mendengarkan berita-berita minal idza'atil yauma dari siaran hari ini? Dari sebuah siaran hari ini? Na'am sami'naha. Kata anak-anaknya, iya kami telah mendengarnya. Ha sebagai maf'ulun bihi, objek pengganti dari kata al-akhbar. Karena akhbar ini jamak min khobar. Berita, jamaknya akhbar. Berita-berita. Jamak tidak berakal, dihukumi kepada mu'annas mufrad. Na'am sami'naha. Iya kami telah mendengarnya. Ayahnya kembali bertanya, min ayyi idza'atin sami'atum? Min ayyi idza'atin sami'atum? Dari siaran mana? Begitu menerjemahkannya. Dari siaran mana? Idza'atin majrur karena mudhof ilaihi dari kata ayyi. Ayyi asalnya kan ayu. Ada min jadi majrur. Setelah kata ayu, mudhof ilaih, itu sudah hukum yang wajib dan sudah hukum pasti. Sudah hukum pasti. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Fi ayyi masjidin anti, di masjid mana kamu? Fi ayyi madrasatin tadrusu, di sekolah mana kamu belajar? Setelah kata ayu sudah pasti majrur. Hanya saja ayu ayinya bisa berubah-ubah tergantung posisi kata ayu ini sebagai apa. Di sini ayunya jadi ayi karena ada min ya umahat ya.
Min ayyi idaatin, dari siaran mana, begitu terjemahkannya, dari siaran mana, ayyinya diterjemahkan belakangan. Dari siaran mana, sami'tum, kalian mendengar, sama dengan Umat bilang, fi ayyi masjidin darasti al-lughatal arabiyyah, fi ayyi masjidin, di masjid mana kamu belajar bahasa Arab. Fi ayyi madrasatin tadrusu ya akhi, di sekolah mana kamu belajar. Begitu ya. Min ayyi idaatin sami'tum, dari siaran mana kalian mendengar. Kemudian anak-anaknya menjawab, sami'na min salasi idaatin. Sami'na min salasi idaatin, kami mendengar, nah sebagai fa'il, min salasi idaatin, dari 3 siaran. Ustadz, salasi majrur kenapa? Karena ada min. Idaatin majrur karena sebagai mudhof ilaih. Kok dijamakkan Ustadz? Boleh gak mufrad aja idaatin? Jawabannya nggak boleh, harus kita jamakkan. Kenapa? Karena ini terkait dengan kaidah adat dan ma'dud. Angka 3 sampai 10, maka adat sebagai mudhof, ma'dud sebagai mudhof ilaih. Ma'dudnya ini mudhof ilaih. Dan ma'dud wajib dijamakkan. Salah satu tullabin, salasu talibatin, salah satu atibba'a, salasu tabibatin, salasu sayyaratin, salasu maktabatin, dan seterusnya. Kalau sudah 3 sampai 10 maka wajib dijamakkan ya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Sami'na min salasi idaatin, saya mendengar dari 3 siaran. Min idaati riyadi, dari siaran Riyadh. Wa idaatil Qahirah, wa idaati majrur karena ataf ya, ngikutin sebelumnya. Wa idaatil Qahirati, dan dari siaran Kairo. Wa idaati Landana, dan siaran London. Ini juga apa? Ataf. Landana karena dia mamnu minas sharaf, makanya majurnya dengan fathah. Kemudian ayahnya kembali bertanya, sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa, asahihun hadha? Sami'tu anna Bilalan maridun, aku mendengar bahwasannya Bilal sakit. Perhatikan ya ummahat Allah Subhanahu wa taala. Objek dari kata sami'tu, namun sebelumnya saya lupa ini sampaikan ya. Yang sebelumnya di sini kan sami'na min salasi zaatin fi'il fa'il. Mungkin umat ada yang bertanya, mana objeknya Ustadz? Objeknya tidak disebutkan dalam kalimat ini. Kalau begitu boleh dong Ustadz, fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek, objeknya disebutkan, boleh. Syaratnya apa? Objek sudah disebutkan sebelumnya. Kan kita sudah tahu dia dengar apa dari siaran. Dengar berita, karena sebelumnya sudah apa? Sudah disampaikan. Apakah kalian mendengar berita-berita? Ya, apakah kalian mendengar berita-berita? Sami'na min salasi za'ah. Oh, ada bertanya, saya mendengar dari 3 siaran. Dengar apa dari siaran itu? Berita. Taunya dari mana? Kan nggak ada objeknya. Dari kalimat sebelumnya. Dari kalimat apa? Sebelumnya. Asalnya sami'na al-akhbara min salasi za'at gitu ya. Cuma dihilangkan objeknya, itu dibolehkan. Kemudian saya lanjutkan. Ayahnya kembali bertanya ya, sami'tu anna Bilalan, aku mendengar bahwasannya Bilal. Sami'tu fi'il fa'il. Mana objeknya? Lihat objeknya adalah berupa masdar muawwal, sebagaimana yang pernah kita pelajari terkait dengan penggunaan kata apa Wahat? Kata zonna. Azunnu anna, begitu ya. Sami'tu anna Bilalan maridun, aku mendengar bahwasannya Bilal sakit. Berarti kata sami itu objeknya itu boleh masdar muawwal dengan anna ummahat, sebagaimana kata zonna. Lihat di sini, ini pertanyaan yang dulu saya ingat Bu Luki pernah bertanya kepada saya, apakah kata zonna aja Ustadz yang boleh pakai anna? Saya bilang tidak, kata zonna saja. Fi'il yang memang asalnya butuh dengan 2 objek, yang asalnya mubtada khobar, bisa dengan anna. Di antara sami itu. Sami'tu anna Bilalan. Bilalan mansub karena sebagai isim anna. Maridun dhamma marfu karena sebagai khobar anna.
huruf anna, isim anna yang marfu, khobar anna yang isim anna yang mansub, khobar anna yang marfu, kita bilang dia adalah sebagai masdar muawwal maf'ulun bihi dalam bentuk masdar muawwal yasuddu masadda maf'ulain. Dia menutup dua objek. Sami'tu anna Bilalan maridun. Aku mendengar bahwasannya Bilal sakit. Ini objek dari kata sami itu ya, objeknya masdar muawwal. Aku mendengar bahwasannya Bilal sakit. Wa annahu fil mustashfa, dan bahwasannya dia di rumah sakit. Ini atofnya dikenal dengan atof jumlah. Ini kan hu isim inna lagi nih, isim anna. Fil mustashfa, khobar anna dalam bentuk syibul jumlah. Terus atofnya mana Ustaz? Kan kalau ada wawu ada atof. Jawabannya atofnya adalah ini. Anna, isim anna dan khobar anna adalah atof. Namanya atof kalimat. Karena dalam bahasa Arab dan dalam bahasa kita pun juga sama. Satu penyambungan yang dikenal dengan majemuk itu ada dua. Ada kata majemuk, penggabungan dua kata. Ada kalimat majemuk. Kalau ini penggabungannya adalah kalimat dengan kalimat. Dikenal dengan kalimat majemuk. Penggabungan dua kalimat jadi satu ditambahkan wawu. Jadi wawu itu bisa sebagai penyambung kata ya. Setelahnya tuh kata ngikutin kata sebelumnya. Dan wawu itu bisa menyambung kalimat, menyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi disambung sama-sama kalimat. Ya mungkin saya berikan ya contoh biar lebih paham lagi. Contoh kalau kata dengan kata gini. Akal tuh aku makan. Khubzan roti. Khubzan wa mauzan dan pisang. Akal tuh khubzan wa mauzan. Aku makan roti dan pisang. Di sini wawunya dia atofnya adalah atof kata ngikutin sebelumnya. Ini atof namanya. Atofnya namanya atof apa? Kata ngikutin sebelumnya. Sebelumnya mansub, atofnya kata setelahnya juga mansub. Mansub itu fathah ya. Jangan tanya lagi ke saya mansub apa Ustaz? Mansub fathah. Baik. Ada terkadang akal tuh khubzan wa syaribtu sayan. Aku makan roti dan minum wa syaribtu syayan dan minum teh. Wa syaribtu syayan. Di sini wawunya bukan wawu menyambungkan kata. Karena setelahnya kalimat lagi berarti ini namanya kalimat majemuk. Wawu menyambungkan dua kalimat. Fi'il akal tu'nya fa'il, khubzan maf'ul bih. Syaribtu kalimat baru. Fi'il tu'nya fa'il, syayan maf'ulun bihi. Karena ini adalah bentuk kalimat bukan menyambungkan kata, maka kita katakan kalimat setelah wawu itu adalah kalimat sebagai atof, kata kalimat penyambung ya. Atof. Ini fi'il fa'il maf'ul bih, ini adalah atof kalimat. Nah, ini yang perlu pahami ya. Jadi atof itu tidak selalu satu kata, tapi atof itu bisa berupa kalimat. Baik, saya lanjutkan. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Aku mendengar bahwasannya Bilal sakit dan bahwasannya dia di rumah sakit. Atof. Asahihun hada. Apakah benar ini? Nah, ini kalimatnya memberikan penegasan ya. Karena lihat di sini ahada sahih. Karena kalimat tanya maka biasanya taruh belakang mubtada'nya. Asahihun hada. Apakah benar ini? Ya, apakah benar ini? Apakah ini benar? Itu ya maksudnya. Naam hada sahih, syafahullah. Kemudian anak-anaknya bertanya, ayah menjawab, anak-anak menjawab, naam hada sahih, iya ini benar, syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Kemudian ayahnya berkata, amin. Semoga Allah mengabulkannya, amin. Mata dakhalal mustashfa, kapan dia masuk rumah sakit? Kapan dia masuk rumah sakit? Kemudian anak-anak menjawab, dakhala qabla salasati ayyamin. Dia masuk, maksudnya Bilal ya. Domirnya huwa.
Dia masuk qabla sebelum, ini zorof, setelahnya majrur. Qabla salasati ayamin, majrur mudhof ilaih. Ini adat ma'dud ya, angka 3 maka dijamakkan ma'dudnya. Dia masuk rumah sakit, maksudnya begitu. Qabla salasati ayam, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Qabla sebelum 3 hari, maksudnya 3 hari yang lalu. Kemudian ayahnya berkata, Ainal kitabu zul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati ara'aitumuhu ainal kitabu zul ghilafil asfari ainal kitabu zul ghilafil ahmari alladzi kana fi ghurfati. Lihat bentuknya. Di mana buku Ummahat, insyaallah di antara kaidah yang akan umat pelajari adalah kaidah ini, yaitu tentang penggunaan zu. Ustaz kan dulu udah pernah, Ustaz di pelajaran 2. Ya, udah pernah, tapi akan disempurnakan lagi oleh penulis dalam pelajaran ini, karena dulu baru sepotong belajar zu-nya. Di sini disempurnakan lagi. Berarti kalau udah belajar ini sudah sempurna semua dong Ustaz. Belum, nanti disampaikan penyempurna lagi dalam pelajaran berikutnya, karena zu ini kompleks banget. Kompleks sekali ya, sangat kompleks pembahasan zu ini. Nah, zu yang akan umat pelajari adalah zu yang kedudukannya sebagai na'at. Zu di sini kedudukannya sebagai na'at, sifat. Zu bisa kedudukannya sebagai na'at, nanti akan dibahas insyaallah. Dan zu juga bisa sebagai khobar, bagaimana dulu kita pelajari. Zu di sini kedudukannya sebagai na'at. Na'at dari siapa? Dari kitab. Di mana buku yang, zu kan artinya yang mempunyai kan? Di mana buku yang mempunyai. Dulu kita pernah belajar afan, zu itu mempunyai. Di sini ada yangnya, yang mempunyai gitu. Karena kedudukannya sebagai na'at. Di mana buku? Aina dia sebagai khobar. Alkitab sebagai mubtada. Karena kalimat tanya ya. Asalnya ainal kitab, itu udah sempurna. Di mana buku itu? Tapi diperjelas ya. Buku yang mana? Buku yang ghilafil ahmar, setelah zu majrur ya. Setelah zu majrur sebagai mudhof ilaih. Yang mempunyai sampul ahmari, naat dari kata ghilaf. Karena arti ahmar itu adalah, arti ahmar adalah merah. Merah itu adalah kata sifat ahmari. Majrur, na'at dari siapa? Na'at dari kata ghilaf. Al-ghilaf mudhofun ilaih, dari kata zu. Di mana buku yang mempunyai sampul merah, atau boleh kita bilang di mana buku yang bersampul merah. Setelah zu ada alif lamnya. Karena saya sampaikan tadi zu ini sebagai na'at. Kalau dia sebagai na'at, makanya kata yang datang setelah zu itu ngikutin man'utnya, yang disifatinya. Yang disifati ada alif lam, makanya sifatnya juga pakai alif lam. Begitu mah. Sifatnya kan di na'at nih, di zu. Zu nggak boleh pakai alif lam, makanya yang ditaruh alif lamnya adalah pada kata mudhof ilaihnya. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Di mana buku yang bersampul merah? Sampul merah yang mana ya? Dijelaskan lagi. Allazi kana fil ghurfati, yang kana. Kana itu artinya tadi. Yang tadi itu loh. Fi ghurfati, yang tadinya ada di ruangan saya. Fi ghurfati. Nah, ini kaidah ketiga juga ya, akan kita bahas. Ummahat juga akan belajar tentang kata kana dalam pelajaran ini. Kana itu adalah untuk menjadikan satu kalimat yang maknanya sekarang jadi lampau. Nah, kana ini termaksud dari teman-temannya Laisa. Laisa kan tidak, kana termaksud. Jadi kana, di sini ada isim kananya huwa. Kembali ke kitab, bukunya fi ghurfati sebagai khobar kana. Sebagai khobar kana. Untuk menunjukkan makna lampau. Tadi di, yang tadinya buku itu ada di ruangan saya.
Saya singgung dikit ya tentang kana. Insya Allah nanti akan dibahas, tapi terperincinya dalam latihan. Contoh, asyayu alal maktabi. Teh ada di atas meja, alal maktabi. Teh ada di atas meja. Ini keadaannya saat ini beritanya umahat. Teh di atas meja. Ya. Kalau kita ingin buat tadi, teh itu di atas meja. Tadinya tehnya di atas meja. Sekarang mana ya? Kok nggak ada? Tadi tehnya di atas meja. Kita ingin buat lampau. Tadi tehnya di atas meja. Nah, gimana Ustadz mau buat kata tadi? Ini kan kalimatnya bukan kalimat jumlah fi'li ya. Bukan fi'il. Fi'il kan bisa madi, bisa mudore kan? Ini bukan fi'il fa'il ini. Syai mubtada alal maktabi khobar. Bagaimana saya tambahkan kata tadi Ustadz? Kalau bahasa Indonesia gampang. Tinggal tambahin apa? Tadi tehnya di atas meja gitu toh, udah selesai. Kalau sekarang ya tehnya di atas meja, begitu aja. Kalau kita mau buat lampau, kita bilang tadi tehnya di atas meja. Nah, kalau dalam bahasa bagaimana kalimat tadi itu saat diungkapkan? Caranya adalah menggunakan kata kana. Menggunakan kata apa? Kana. Nanti insya Allah akan kita bahas. Sehingga nanti jadi begini. Kana asyayu. Syayu sebagai isim kana. Khobar mubtada jadi khobar kana. Kana syayu alal maktabi. Kalau ada kana di sini berarti menunjukkan lampau. Tadi tehnya ada di atas meja. Begitu. Nah, nanti insya Allah untuk lebih jelasnya akan kita bahas ya. Karena nanti bisa berubah jadi kanat, kunta, kunti. Nah, kunti bisa kuntum, kuntunna dan sebagainya. Seperti apa kaidah kana? Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas secara terperinci oleh penulis dalam latihan dalam pelajaran ini ya, biidznillah taala. Ini baru muqaddimah dulu, maaf. Baru muqaddimah terlebih dahulu. Baik, lanjutkan. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmar. Ini kaidah 2 ya kita bahas. Di mana buku yang bersampul merah? Alladzi kana fi ghurfati. Yang tadi ada di ruangan saya, yang tadinya ada di ruangan saya. Ara'aitumuhu. Ara'aitumuhu. Apakah kalian melihatnya? Begitu ya kata ayahnya. Ara'aitumuhu. Apakah kalian melihatnya? Asalnya tum hu, nggak ada wawunya. Nggak ada wawunya. Jangan dicoret-coret lah. Saya tulis aja di bawahnya. Gini asalnya ya umat. Jangan pada ngantuk ya. Ini karena nggak di kelas nih. Jadi saya berbicara terus. Kadang kan suka ngantuk. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Jangan ngantuk. Ikuti Ustadz, ya. Afwan tanya Ustadz. Silakan Bu Nawang. Itu tadi yang karena artinya boleh sebelumnya Ustadz. Yang sebelumnya boleh. Ada di kamar saya. Yang tadinya, yang sebelumnya boleh. Boleh seperti itu. Boleh Bu. Ya. Ya, boleh Masya Baik, Allah. Ustadz. Hasan. Ustadz. Afwan barakallahu fiik. Boleh. Yang tadinya, yang sebelumnya boleh. Karena itu maksud dari penggunaan kana. Nah, Bu Win mau bertanya kenapa menghidupkan mic? Enggak kan ya? Sama Ustadz. Sama, baik. Enggak. Masya Allah, bagus. Yang tadinya sebelumnya lebih bagus. Boleh. Asalnya ara'aitumhu, sekarang kita masuk ini ya. Ara'aitumhu, ini kaidah berikutnya umat yang akan umat pelajari. Lumayan banyak juga dalam pelajaran 7 ini ya, kaidah yang akan kita bahas. Banyak juga kaidahnya. Tadi sudah 3 kan, sekarang 4 nih. Ara'aitumhu. Asalnya gini, ara'aitumhu. Asalnya gini umat, ara'aitumhu. A-nya itu sebagai pertanyaan, apakah gitu ya. Ra'aitu, ra'a melihat fi'il. Tumia sebagai fa'il. Hu-nya maf'ul bi. Hu-nya kembali ke kitab. Apakah kalian telah melihatnya? Gitu lah, ara'aitumhu. Nah, dalam bahasa Arab, apabila domir tum bertemu dengan domir lagi setelahnya, domir tum bertemu lagi dengan domir setelahnya itu sebagai domir nasab muttasil ya. Sudah saya bahas dulu di pelajaran 6. Nasab muttasil. Domirnya mansub karena sebagai objek kan, makanya mansub, muttasil bersambung. Nah, dalam bahasa Arab kalau seandainya tum bertemu dengan domir lagi, maka ditambahkan waw. Wawunya dikenal dengan waw isba namanya. Wawunya namanya apa? Waw isba, yaitu waw yang bikin kenyang. Waw isba. Isba. Tulis saja ini, waw isba namanya. Nama wawunya apa? Waw al isba, waw yang bikin kenyang.
seolah-olah orang yang membaca ini jadi kenyang perutnya. Coba kalau mat bilang aro'aitumhu, gitu tok nggak enak ya. Ditambahkanlah wau aro'aitumuh, aduh, lega rasanya. Seperti rasa-rasanya wau ini bikin perut kita kenyang. Jadi kalau mat lapar, baca aja sini banyak-banyak. Itu mungkin ya. Ya karena isba itu secara bahasa kenyang. Memang begitu. Karena bacanya tuh seolah-olah, aduh lega dah. Udah perutnya. Aro'aitumuh. Aro'aitumuh. Gitu kan. Ro'aitumuh. Kama ro'aitumuni. Usolli. Mu. Daripada ro'aitumni. Aro'aitumhu. Aro'aitumha. Aro'aitumka. Gitu kan gak enak. Ya makanya namanya waw isba. Dikenal dengan dalam bahasa Arab istilahnya apa? Waw isba. Karena seolah-olah waw ini bikin kita lega. Ya bacanya tuh enak. Jadi kayak seperti orang yang kenyang. Kalau kenyang kan enak, lega. Itu maksud dari penamaan waw isba. Nanti insya Allah akan lebih jelasnya dibahas ya oleh penulis juga nanti dalam latihannya. Aro'aitumuhu. Apakah kalian melihatnya? Jadi waw ini bukan waw bid'ah ya. Bukan waw nambah-nambahin ini. Nggak penting. Nggak, ini penting karena wawnya isba. Membuat kita lebih nyaman dalam membacanya. Aro'aitumuh. Apakah kalian melihatnya? Kemudian Yusuf berkata, ana akhaltuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Ana akhaltuhu. Akhaltuhu. Akhadha yakhudhu, mengambil. Ana akhaltuhu. Ana akhaltuhu. A-nya sudah ana, tambahin ana. Untuk memberikan apa? Penegasan ya. Biar ayah tuh yakin ana yang ngambil. Ana akhaltuhu. Saya yang benar-benar mengambilnya. Ana lagi. A-nya kan ana. Ini memberikan penegasan. Ana akhaltuhu, aku yang telah mengambilnya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Al-barihata sebagai zorof. Al-barihata zorof. Tadi malam artinya umahat. Tadi malam. Malam tadi. Sekarang kan pagi nih. Kalau tadi malam kita bilang al-barihah. Maksudnya malam Senin kemarin kita bilang al-barihah. Ana akhatul barihata, aku mengambilnya tadi malam. Wa qara'tu nisfahu, dan aku membaca setengahnya. Nisfa, setengah, hu-nya, dan aku membaca setengahnya. Ternyata yang ambil bukunya adalah Yusuf. Kemudian ayahnya bertanya lagi, wa ainal majallatul lati kanat tahta zakal kitabi. Dan di mana majalah? Harusnya gini aja udah sempurna. Cuma ayahnya ngejelasin. Yang majalah yang ini loh. Makanya setelahnya hanya sebagai apa? Sebagai pelengkap. Ini mubtadanya. Di mana majalah allati yang kanat tahta zakal kitabi. Lihat sekarang pakai kana lagi ya umahat. Kana ini pakai tak ta'nis kanat karena domirnya adalah hiya. Karena kana ini fi'il sama dengan laisa ya. Karena teman-temannya nih. Laisa, laisat, laisu. Nanti kana juga itu. Kanat, kana, kanu, kunta, kunti, kuntum, kuntuna, kuntu, kunna. Nanti begitu. Laisa, laisat, lasta, lasti, lastu gitu ya. Sama gini dia bentuknya karena saudari-saudarinya. Semua beda makna. Kalau laisa tidak. Kalau kana tadi atau sebelumnya. Di mana majalah yang sebelumnya atau yang tadinya tahta zakal kitabi, di bawah buku itu. Di bawah buku itu tuh ayat kami nunjuk ya, zaka itu tidak terlalu jauh itunya karena nggak ada zalika, nggak ada linya. Kalau zaka jauh tapi nggak begitu jauh. Di mana majalah yang tadinya atau yang sebelumnya ada di bawah buku itu? Ayahnya bilang gitu ya, tahta zakal kitab. Saya ulang lagi, kana sebagai fi'il kana, tak tanisnya domir hiya isim kana, tahta zakal kitabi khobar syibul jumlah sebagai khobar kana. Dan kalimat kanat, isim kana dan khobar kana adalah sebagai silah mausul dari kata allati. Karena allati butuh silah mausul. Silah mausul harus bentuknya kalimat ya, nggak boleh satu kata. Makanya pakai allati. Di mana majalah yang tadinya atau sebelumnya ada di bawah meja itu? Kemudian anak-anaknya menjawab, ahadihi hiya. Bilal sambil megang bukunya ya. Ahadihi hiya. Ini dibalik karena pertanyaannya. Asalnya ahiyah hadihi. Ahadihi hiya. Apakah ini dia? Kemudian ayahnya berkata,
La al-majallatu zatul ghilafil asfari. Bukan. Tidak, bukan. Al-majallah, majallah, zatu. Karena majalahnya muannas, pakai zatu. Setelahnya majrur, mudhof ilaih. Ini udah pasti ya setelah zatu. Cuma hanya saja kita akan bahas nanti zatu ini sebagai na'at. Makanya setelah zatu ada alif lam. Karena ngikutin sebelumnya yang juga ada apanya? Alif lam. Di mana majalah yang bersampul kuning itu? Asfari, kuning, majrur dia. Ustadz, bukannya asfar mamnu minas sharaf, kok majrurnya pakai kasroh? Karena ada alif lam ya. Alif lam ini membatalkan hukum mamnu minas sharaf. Di mana dia sebagai naat dari kata gilaf? Di mana? Bukan, tidak majalah yang mempunyai sampul berwarna kuning. Begitu ya kata ayahnya. Baik, kemudian Marwan bertanya. Kemudian Marwan menjawab, hiya indi akhatuhal yauma. Kata Marwan, dia bersama saya. Indi di sini bukan punya saya ya, tapi bersama saya. Akhatuhal yauma. Aku mengambilnya pakai ha karena majalah muannas. Aku mengambilnya hari ini. Akhatuhal yaum. Ternyata Marwan yang ngambil, maaf. Aidal majallatu allati kana tahta zakal kitab. Bila bilang ahadhiya la al majallatu zatul ghilafil asfar. Kemudian Marwan bilang apa? Hiya indi akhatuhal yaum. Dia bersama saya. Nih sama saya. Akhatuhal yaum. Aku mengambilnya hari ini. Ini kata Marwan. Lanjutkan lagi ya. Saya jelaskan dulu ya, Uma catat ya. Lagi jangan ngantuk ya, karena ini bukan di kelas. Baik, kemudian disebutkan dalam percakapannya yarinul jaros. Ronna yarin berdering. Bel berdering. Ronna yarinu fil mudhari. Belnya berdering. Maksudnya bel di sini bukan bel ini ya. Bukan jaros belnya sekolah yang teng bukan. Ini karena di rumah maksudnya bel ting tong yang itu tuh belnya. Bel sedang berdering. Yarinul jaros, fa'il. Jaros sebagai fa'il, makanya domah. Yarinul jaros fayaqumu Marwan. Belnya berdering, maka kemudian fa'nya itu langsung dilakukan fa beberapa saat secara cepat. Kala bel berbunyi fayaqumu Marwan, maka Marwan berdiri. Berarti Marwan tadi duduk ya. Kemudian berdiri. Qoma yaqumu fil mudhari. Lantas Marwan berdiri begitu. Wa yaftahul bab, dan kemudian membuka pintu. Pakai mudhari karena sedang berlangsung. Wa yaftahul bab, belnya berdering, teng tong gitu ya. Marwan berdiri dan kemudian membuka pintu. Wa tadkhulu akhwatuhu, ternyata yang masuk siapa? Saudari-saudarinya. Wa tadkhulu fi'il fa'ilnya akhwatuhu. Jumlah fi'liyah, fa'ilnya jamak, fi'ilnya nggak boleh dijamakkan karena fi'ilnya diawali ya. Wa tadkhulu akhwatuhu, dan saudari-saudarinya masuk. Tadi kan ayahnya berbicara dengan anak-anak laki-laki. Ternyata anak-anak perempuannya belum pulang. Baru pulang sekarang. Bisa dibayangkan ya. Belnya berdering, Marwan yang sedang bilang, "Ini sama saya bukunya, majalahnya." Mendengar bel, kemudian berdiri dan membukakan pintu, dan kemudian saudari-saudarinya masuk. Disebutkan di sini saudarinya dengan albanat, karena maksudnya saudarinya ya berarti anak perempuannya Bilal ya. Anak perempuannya apa? Al-ab, ayah. Kemudian anak saudarinya masuk dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jami', semuanya ada di rumah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, al-jami' ini semuanya. Kemudian ayahnya bertanya, "Aina zahabtunna ya banati?" Ya, semuanya wajib ditanya dulu sama ayahnya. "Aina zahabtunna ya banati?" Kemana kalian pergi wahai anak-anak perempuanku? Sekaligus ini menyampaikan pada kita ya, kalau antum tuh pakai tum, kalau antunna pakai tunna gitu maksudnya. Aina zahabtunna ya banati? Kemana kalian pergi wahai anak-anak perempuanku? Kemudian anaknya menjawab, zahabna li ziyaratil mudirati. Kami pergi untuk mengunjungi ibu kepala sekolah atau ibu rektor. Ibu kepala sekolah atau ibu rektor. Kalau maksudnya universitas.
Kami pergi untuk menjenguk atau mengunjungi ibu kepala sekolah. Kemudian ayahnya berkata, "Amasyaitunna am zahabtunna bisayyarah?" Masyaitunna, kata masyaitunna, perhatikan kata masyaitunna. Kata masyaitunna ini adalah bentuk fi'il madhi dari kata masya. Masya, berjalan. Masya, mudorenya yamshi. Yamshi. Masdarnya nanti masdar belakangan ya, masyan. Berjalan aja tuh masdar artinya. Ya cukup kita kata masya yamshi. Masya yamshi. Masyan masdar, masdar nggak usah nanti. Baik. Masya yamshi. Masya itu berjalan. Kalau saya berjalan, telah berjalan, masya itu. Saya telah berjalan. Kalau saya sedang berjalan, amshi. Saya sedang berjalan ilal masjid, ke masjid. Amshi. Bukan saya, sya. Kalau amsi kemarin, amshi. Masya itu amshi. Shi, pakai sya. Yang mempunyai sifat at-tafashi. Afshi. Amshi. Masya itu masyaina, gitu ya. Kami berjalan, mudorenya, apa madinya, mudorenya namshi dan seterusnya. Nah di sini masyaituna, amasyaituna karena pelakunya antunna. Amasyaituna, apakah kalian berjalan? Am zahabtunna bisayyarah, atau kalian pergi dengan mobil? Kemudian anak-anak perempuan berkata, masyaina, kami berjalan. Li'anna baitaha qaribun. Udah kita pelajari ya, li'anna, karena. Ini isim anna, li'anna. Karena isim li'anna ini. Isim annanya maksudnya. Karena rumahnya dekat min madrasatina, dari sekolah kami. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Dia di antara masjid dan sekolah. Baina zorof, dia mansub, setelahnya majrur sebagai mudhof ilaih. Dia ada di antara masjid dan sekolah. Kemudian ibunya berkata, ternyata ada ibunya di sini. Ibunya bertanya, "Awajatunnaha fil baiti?" Apakah kalian telah mendapatkannya? Wajada, mendapatkan. Wajadtunna, tunnanya fa'ilnya, hanya domir sebagai objek pengganti mudirah. Apakah kalian mendapatkannya di rumah? Kemudian anak-anaknya berkata, "Na'am wajadnaha." Iya, kami mendapatinya. Jalasna indaha, kami duduk. Jalasna indaha, bersamanya. Sulusa saatin. Sulusa itu sepertiga. Dari kata salasah. Ini angka pecahan, nanti kita akan bahas juga nih dalam pelajaran ini. Banyak pokoknya dalam pelajaran ini pelajarannya. Kami duduk bersamanya sulusa saatin, sepertiga jam. Wa kharajna min baitiha, dan kami keluar dari rumahnya fi sa'atil khamisah, pada jam 5. Pada jam 5. Kemudian ibunya berkata, "Ara'aitunnal miknasata ya banati." Ara'aitunnal miknasata ya banat. Apakah kalian melihat miknasah? Miknasah itu sapu, mahat. Miknasah apa? Sapu. Apakah kalian melihat sapu, wahai anak-anak perempuanku? Bahastu anha kasiran. Bahastu anha. Bahastu, bahasa, ya bahasu, mencari. Dari kata apa? Bahasa, ya bahasu. Ya bahasu, mencari. Nah bahasa ini unik umahat ya. Mencari apa gitu ya. Objek dari kata bahasa itu, objeknya harus disandingkan dengan an. Itu sudah wajib hukumnya. Bahasa itu artinya apa? Mencari, tapi objeknya harus disandingkan dengan an. Aku mencari pulpen. Bahastu anil kolam. Jadi objeknya tuh pakai an. Aku sedang cari pulpen. Annya nggak diartikan dengan dari. Aku mencari dari pulpen. Nggak, annya memang tambahan. Yang memang harus ada pada objeknya. Aku mencari pulpen. Bahastu anil kolam. Aku mencari anak saya. Bahastu an waladi. Ini pakai madi ya. Pakai madi. Kalau mudore ya pakainya apa? Abahasu. Aku sedang mencari. Abahasu anis syai. Aku sedang mencari teh. Abahasu anil kitab. Aku sedang mencari kitab. Jadi objeknya itu memang disandingkan dengan an.
Dan ini ada pada beberapa kata kerja, memang begitu. Ada beberapa kata kerja yang objeknya itu butuh sandingan huruf jar. Nah, diantaranya kata bahasa. Makanya di sini ibunya berkata apa? Bahastu anha. Aku mencarinya, gitu langsung. Gak usah pakai apa? Bahastu anha. Aku mencari tentangnya atau darinya. Enggak. Ini enggak diterjemahin. Karena memang dia satu sandingan ya. Satu yang memang harus ada. Bahastu anha hanya kembali ke miknasa. Aku mencarinya kasiron banyak. Maksudnya banyak di sini adalah aku mencarinya. Aku sudah mencarinya banyak. Bagaimana ya? Aku dari tadi mencarinya gitu maksudnya. Aku mencarinya dari tadi. Kasiron, aku banyak mencarinya. Aku mencarinya dalam waktu yang lama. Itu ya, kasiron. Enggak pakai tawilan, tapi apa? Kasiran, banyak. Karena ini fi'il ya. Fi'il. Bahastu anha kasiran. Aku mencarinya dari tadi. Dari tadi aku mencarinya. Kasiran, banyak. Dari tadi aku mencarinya. Wa ma wajadtuha. Ma'nya nafi, madi. Dan aku tidak mendapatinya. Bahastu anha kasiran wa ma wajadtuha. Bahastu anha kasiran wa ma wajadtuha. Kata ibunya, aku sudah mencarinya kemana-mana, mencarinya dari tadi, wa ma wajadtuha, dan aku tidak mendapatkannya. Kemudian Suat berkata, ana wada'tuha. Ternyata Suat ini pelakunya. Ana wada'tuha. Aku yang telah menaruhnya. Wado'a, menaruh, meletakkan. Tu'nya saya. Hanya objek kembali kepada kata al-miknasa. Ana wada'tuha tahta sulam. Aku yang menaruhnya tahta sulami. Sulam itu tangga. Sulam. Aku yang menaruhnya di bawah tangga. Hadas sobaha, pada pagi ini. Sobah itu pagi. Hadas sobaha, kok mansub ustadz? Karena sebagai zorof zaman. Hadas sobah. Dia badal, tapi dia menggantikan zorof, dia kata hadas sabah. Ana wada'tuha hatta tasulami hadas sabaha. Aku meletakkannya, aku telah meletakkannya di bawah tangga pada pagi ini. Marwan bertanya, ya Umi, afisalla jatima'un baridun nahnu itash. Wahai ibuku, apakah di dalam kulkas ma'un baridun ada air dingin? Khobar ma'un mubtada, baridun na'atnya. Apakah di dalam kulkas ada air dingin? Nahnu itosh. Kami haus. Pakai kata itosh. Kita udah belajar sebelumnya ya. Karena dia jamak dari kata atsyan. Jamaknya itosh. Jau'an. Jamaknya jia. Godban. Jamaknya gidob. Itu ya pelajaran yang kemarin. Nahnu itosh. Kami dalam keadaan haus. Kami sedang haus. Gitu ya. Apakah dalam kulkas ada air dingin, kami haus gitu. Kemudian ibunya berkata, absyir, bergembiralah. Ini satu ungkapan kabar ya, satu kata yang menunjukkan kegembiraan. Absyir, bergembiralah. Absyir, bergembiralah. Fiha ma'un baridun. Di dalamnya hanya kembali salah aja. Di dalamnya ada air dingin. Wa asiru burtukol, bukan hanya air dingin tapi juga jus. Asir itu jus umahat. Asir artinya jus. Burtukolin jeruk. Jus jeruk. Asiru burtukol. Kalau jusnya apel, asiru tufah. Jus apel. Jus pisang, asiru mauz. Misal contoh aja ya. Jusnya jus mangga, asiru mango. Mango ini nggak ada bahasa Arabnya. Mango. Asiru mango dan sebagainya. Jus anggur, asirul inab. Asirul inab. Tinggal diidofahkan pada kata buahnya. Asiru bertukal. Bergembiralah di dalamnya ada air dingin dan jus jeruk. Baik, inilah umahat terkait dengan percakapan yang penulis sampaikan dalam pelajaran ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadolna ya umahat. Silakan. Ada yang mau tanyakan nggak terkait dengan percakapan ini? Perincian tentang kaidah yang akan dibahas dalam percakapan ini akan kita bahas dalam latihannya ya nanti insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya. Silakan Bu Desi, ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, mau nanya ya. Yang bahas tu anha, yang ya. saya mencarinya,
kalau misalnya nggak pakai an itu bisa nggak Ustaz? Ya. Bahas tuha. Ya, barakallahu fik ya Bu Desi. Boleh gak Ustadz nggak pakai an? Kalau misalnya ibu nggak pakai an, insya Allah orang masih paham. Bahas tuha kasiron. Hanya saja dalam sisi grammar ya, dalam sisi grammar atau dalam sisi kaidah nahwu dalam bahasa Arab, ini kurang baik. Kenapa? Karena memang bahasa itu butuh kepada objeknya, butuh dengan apa? Butuh dengan kata huruf jar an. Bahas tu anha. Jadi alangkah baiknya tetap menggunakan kata an. Walaupun orang insya Allah masih paham bahas tuha. Bisa contoh lain ya. Aku cari pulpen tadi yang gampang. Bahas tu kolam. Bahas tu al-kolama. Begitu. Orang insya Allah paham. Maksudnya aku mencari pulpen. Tapi secara sisi kaidah bahasa Arab kurang tepat. Yang betul adalah bahas tu anha. Bahas tu anha. Apa bahas tu anil kolam. Dan ini sudah satu kesatuan karena memang dalam bahasa Arab ada beberapa fiil kata kerja yang objeknya butuh huruf jar. Kenapa kita butuhkan huruf jar di sini? Karena ada beberapa kata kerja dalam bahasa Arab, ini luar biasa ya, ada kata kerja dalam bahasa Arab yang kalau seandainya kita tidak menyandingkan huruf jar setelahnya, maka nanti bisa menjadi rancu pada makna lain. Contoh, nazara. Ini artinya bisa melihat, bisa menunggu. Bisa melihat, bisa menunggu. Kalau mat katakan nazartu ilal bariha, ilal hafilah. Nazartu ilal hafilah. Maka ini artinya adalah aku telah melihat apa? Bis. Aku melihat bis. Nazartu ilal hafilah. Aku melihat bis. Kalau mat hilangkan ilahnya, nazartu al-hafilah. Artinya aku menunggu bis. Lihat jauh banget ya. Nazartu hafilah. Nah, kalau kita hilangkan kata ilah, nazara itu jadi menunggu. Nazartul hafilah. Hafilata. Aku menunggu bis. Katanya sama nazara, tapi berbeda arti ketika dihilangkan huruf jar. Nah, untuk kasus pada kata bahasa, saya belum lihat ya, nanti saya cek lagi untuk artinya. Apakah kalau dihilangkan annya bisa merubah arti atau tidak. Tapi yang jelas adalah kata bahasa untuk objeknya menggunakan an. Karena memang seperti itulah kaidahnya. Nah, saya sampaikan begini, ya mungkin kita bisa menghilangkan huruf jarnya, tapi terkadang ada beberapa fiil yang memang harus pakai huruf jar. Kenapa? Karena nanti kalau huruf jar dihilangkan, terkadang bisa memiliki arti yang berbeda, begitu ya, seperti ini. Nazartu ilal hafilah. Aku melihat bis. Kalau nazartul hafilah nggak ada ilahnya, artinya aku menunggu bis. Inilah yang ada dalam Al-Quran ya. Ketika Allah berfirman, wujuhi yawma idin nadirah. Pada hari kiamat kelak, orang-orang mukmin wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya itu bersinar, seri-seri. Kenapa sih mereka berseri-seri, bersinar, senang? Ila rabbiha nazirah. Ila rabbiha nazirah. Nazirah itu adalah kata nazara, melihat, nazirah. Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Karena pada hari kiamat orang-orang mukmin dapat melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka gembira. Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabb mereka melihat. Nah, nazarah di sini bermakna melihat. Orang-orang Mu'tazilah, nanti mat belajar kaidah, belajar akidah. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan, dan orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan nazara di sini artinya menunggu, kata mereka. Nazara menunggu, padahal ini batal ya, secara hukum bahasa Arab nggak nyambung. Nazaranya menunggu, kata mereka. Artinya nazaranya menunggu. Mereka menunggu Rabb mereka, begitu katanya, bukan melihat. Padahal ini artinya apa? Melihat. Kenapa? Karena ada kata ilah, dan itu disepakati oleh para ulama. Mereka nggak bisa ngebantah ayat ini. Allah bisa melihat, dilihat hari kiamat karena pakai apa? Ilah. Mereka bilang menunggu nggak bisa. Kenapa? Karena ada ilahnya di sini. Berbeda dalam ayat yang lain, nanti umat Al-Fatihah, misalnya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya, fangzurun, tangzurun wa antum tangzurun, dan kalian menunggunya. Ini ada tangzurun, nazara menunggu. Kenapa? Karena nggak ada ilahnya. Tapi untuk pada kata ilah rabbiha nazirah, karena ada ilah dari kata nazara, makanya apa?
kata ila di sini mengandung makna melihat, tidak ada yang lainnya. Kalau kita hilangkan, kalau seandainya Allah ya dalam ayatnya menghilangkan ilahnya, bisa jadi rancu. Artinya benar Allah nggak dilihat pada hari kiamat. Ini bisa apa? Artinya menunggu. Tapi karena pakai ilah, maka ini menunjukkan makna sangat tegas bahwasannya ini menunjukkan arti melihat bukan menunggu. Baik, ini saya maksudnya begini ya. Jadi ada beberapa fi'il yang memang objeknya butuh huruf jar. Kalau kita hapus huruf jarnya, nanti khawatirnya punya makna lain seperti kata nazoro. Demikian pula misalnya dari kata rogiba. Apa? Rogiba. Rogiba umahat. Rogiba itu artinya bisa benci, bisa suka. Berlawanan. Bisa benci, bisa suka. Kalau umat bilang gini, rogib tu anil kohwah. Pakainya an. Aku benci kopi. Ini artinya gitu. Aku nggak suka kopi, aku benci kopi. Tapi kalau mat bilang rogib tuh, ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Rogib tuh fil kohwa, huruf jarnya pakai fi. Itu artinya beda. Rogib tuh fil kohwa artinya aku suka kopi. Lihat nih luar biasanya bahasa Arab nih. Rogibaan benci, man rogibaan sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku atau Nabi, mereka bukan golongan. Pakai an, bukan fi. Kalau umahat hilangkan an dan fi-nya, rogibtul kohwah, maka maknanya jadi rancu. Ini maksudnya benci atau maknanya suka ya, gitu tuh. Rogibtul kohwah. Makanya nanti dah, kalau umat nanti baca ayat Al-Quran, nanti ada dalam ayat Al-Quran, watarghabu antan kihahunna. Ada tan kihahunna. Rogib wa targhabu antan kihahunna. Kalian itu targhabu, pakainya gitu. Nggak ada huruf jarnya, antan kihahunna. Dan kalian itu ingin menikahi mereka, gitu ya, nikahinya, antan kihahunna. Di sini ingin atau benci. Nah, ini para ulama khilaf. Maka nanti ada sebab khilaf para ulama itu disebabkan juga karena dari bahasa juga. Ini maksudnya maknanya benci atau suka ya, karena nggak ada an, nggak ada fi-nya. Terkadang begitu, Mahat. Nah, ternyata maknanya bisa nyambung, bisa benci, bisa suka. Jadinya nanti ada dua pendapat para ulama terkait dengan ayat tersebut. Jadi begini yang saya sampaikan pada Ummahat, ketika kita membuang satu kata kerja yang objeknya butuh huruf jar yang kita buang, nanti khawatirnya fi'il tersebut memiliki arti yang berbeda, atau kalau kita buang nanti menjadi rancu kalimatnya, jadi ada dua makna. Mana yang benar? Bisa ini, kan begitu ya. Kalau dalam ayat Al-Quran, alhamdulillah dihilangkan, memang maksud Allah ingin memberikan apa? Ingin memberikan keluasan. Kita bisa seperti ini, bisa seperti ini. Maksud dari maknanya, kalau misalnya benci, artinya maksudnya begini. Kalau suka, maksudnya begini. Itu luar biasa ya dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran seperti itu. Memang sengaja dihilangkan sama Allah, nggak ada an dan fi-nya. Karena Masya Allah mengandung makna kalau saya benci, maksudnya begini. Kalau suka, maksudnya begini. Itu memiliki jadi makna yang luas. Makanya Al-Quran pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Karena luar biasa diantaranya seperti ini. Nah begitu, jadi untuk jawaban Bu Desi, mohon maaf terlalu panjang. Jadi saya sarankan aja pada Bu Desi, kalau menggunakan kata bahasa, maka pakai an-nya. Karena memang itu sudah satu kesatuan. Kalau dihilangkan, saya khawatir, dan saya belum pastikan ya, saya khawatir nanti bahasa punya makna lain. Kalau nggak punya makna lain, ya nggak apa-apa, oke-oke aja. Boleh pakai bahasa. Ini nanti saya lihat lagi di kamus yang tebal, kamus Lisanul Arab, apakah kata bahasa punya makna lain kalau nggak pakai an. Bismillah ta'ala nanti saya pastikan. Makanya untuk sementara saya sampaikan alangkah baiknya pakai an. Tapi kalau maksud ibu adalah kolam ini mencarinya pakai bahasa, mencari artinya ya, orang sudah paham, ya nggak apa-apa. Tapi saya bilang tadi, takutnya nanti rancu ibu ya, bisa punya makna yang lain yang berbeda. Bisa dipahami Bu Desi ya, insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya? Tafadholna ya Ummahat. Bagus tadi bertanya Bu Desi tuh. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Ustaz mau nanya, Silakan Bu Desmiarti. ringkasan pelajaran 7 ini nggak ada Ustaz? Saya belum nulis Bu Desmiarti. Yang kemarin 6 aja yes. belum kelar. Insya Allah ya, mudah-mudahan sekalian jalan nanti. Sebagaimana kemarin kan udah tuh yang tentang kana dan tentang apa kemarin tuh yang butuh 2 objek dan sebagainya. Itu udah dalam bentuk PowerPoint kan. Nanti tinggal saya buat jadi PDF.
Yang 7 sambil berjalan ya Bu Desmiarti ya. Mudah-mudahan bisa segera ya Bu. Ditunggu Ustaz. Ya insyaallah. Barakallahu fik ya Bu Desmiarti. Ya. Fika barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu Susi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, berhubung ini pelajaran baru dan saya rasa sulit untuk saya minta rekamannya ya Pak Ustadz ya, saya belajar. Nah Bu, insya Allah saya rekam terus Bu. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah saya share insya Allah. Ada masalah saya akan bilang ya. Insya Allah saya rekam terus. Syukran Ustadz. Iya. Syukran Ustadz. Afwan ya Bu Susi, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya lumayan banyak ya pelajaran 7 ini. Nanti satu persatu akan kita bahas di latihannya. Nah ini mohon maaf ya karena tadi saya agak terlambat masuknya. Ini sudah jam 11 lewat. Kita baca sama-sama ya. Kemudian untuk latihan bacanya dan bahasan tentang kaidahnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya umat ya. Insyaallah taala. Karena biar tidak terlalu lama juga ya. Kita baca dulu sama-sama, kemudian kita tutup ya hari ini sampai sini dulu pembahasannya. Baik, istami'na jayidan ya ummahat, dengarkan kembali, kemudian ikuti bacaannya secara bersama. Aina zahabtum ba'da darsi ya abna'i? Aina zahabtum ba'da darsi ya abna'i? Zahabna ilal mal'abi. Zahabna ilal mal'abi. Aqratal qadami la'ibtum am qaratas sallati? Aqratal qadami la'ibtum am qaratas sallati? La'ibna al-yawma qaratal qadami. La'ibna al-yawma qaratal qadami. La'ibna qaratas sallati fil usbu'il madi. Ama zahabtum ilal maktabatil yauma? Bala zahabna. Maza qara'tum hunaka? Qara'na as-suhufa. Asami'tumul akhbara minal ida'atil yauma? Na'am sami'naha. Min ayyi ida'atin sami'tum? Min ayyi ida'atin sami'tum? Sami'na min salasi ida'atin. Min ida'atir Riyadi wa ida'atil Qahirati wa ida'atil Londana. Sami'na min salasi ida'atin min ida'atir Riyadi wa ida'atil Londana. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. As-sahihun hada? Sami'tu anna Bilalan maridun Na'am hada sahihun syafahullah. Na'am hada sahihun. Amin. Mata dakhalal mustashfa? Amin. Dakhala qabla salasati ayyamin. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati ara'aitumuhu? Ainal kitabu dzul ghilafil ahmaril ladzi kana fi ghurfati ara'aitumuhu? Ana akhatuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Ana akhatuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Wa ainal majallatul lati kanat tahta zakal kitabi?
Wa aina majalati al-kitabi Ahadihi hiya la al-majallatu dhatul ghilafil asfari. majalati asfari. Hiya indi akhadtuha al-yawma. Bukan yauma, salah tuh Bu Desi. Akhadtuha al-yawma, bukan kalimatnya. Ya. Iya. Yarinul jarasu fayaqumu marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhwatuhu. Nah, Masya Allah. Ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini lancar banget semuanya keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina zahabtunna ya banati? Zahabna li ziyaratil mudirati. Ama syaitunna am zahabtunna bis sayyarah? Nah, masyaina li anna baitaha qaribun min madrasatina. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Awajadtunnaha fil baiti? Na'am wajadnaha jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Na'am wajadnaha indaha fil sa'atil khamisati. Ya betul, Masya Allah. Ara'aitun al-miknasata ya banati bahastu anha kasiran wa ma wajadtuha. Ana wada'tuha tahta sulami hadha sabaha. Ya ummi afisalla jati ma'un baridun nahnu itashun. Ya ummi afisalla jati ma'un nahnu itashun. Abashir fiha ma'un baridun wa asyir. Apa? Itosun atau itosin, Ustaz? Itosun. Kok itosin? Itosin kenapa majrur? Yang saya tanya kenapa majrur? Oh, nahnu ya. Nahnu. Itosun. Itosun kan? Itosun. Kan khobar. Enggak ada yang menyebabkan dia kasrah. Itosun. Khobarnya itosun. Jia'un, gidobun. Itosun, iya. Kan khobar dia. Nahnunya mubtada, itos khobar marfunya dengan dhammah. Nahnu itosun. Nah, abshir fiha ma'un baridun wa asiru burtuqalin.
Ya, baik umat Allah Subhanahu wa taala, untuk latihan bacanya untuk pekan depan ya. Nanti saya akan dengar rumah semua baca dua orang. Ada PR untuk umahat terkait dengan percakapan ini untuk murojaah di rumah. Latihan 1 dijawab ya. Ajib anil asyatil atiyah. Ini terkait dengan percakapan. Silakan dijawab soalnya di buku tulis masing-masing, kemudian dikumpulkan ke saya. Dijawab soal nomor 1 terkait dengan percakapan. Saya cepatkan, jangan ada yang sering-sering. Dan soal nomor 2 1 sampai 9 ya Ustaz. 1 sampai 9. Ya, silakan boleh dikerjakan di bukunya langsung ya, atau mau disalin lagi di kitabnya, di buku tulis boleh. Yang kedua, doa hajil alamah. Tapi ya, kenapa Bu? Tapi tidak diserahkan ya Ustaz. Diserahkan. Tapi tidak diserahkan ya Ustaz. Diserahkan ke saya. Foto. Nanti saya koreksi. Foto. Kenapa Bu? Oh gitu. Dipoto ya. Jangan dikirim JNE, jangan. Iya, iya. Kelamaan nanti. Di foto Bu, seperti biasa. Ya, Ustaz. Ya, di foto ya. Nanti saya nilai. Ahad. Yang kedua, letakkan tanda benar amamal jumalis shahihah wa hadil alama, dan tanda ini salah amamal jumalil lati laisa shahihah, di depan kalimat yang tidak benar. Ini kalau benar sahih, kalau salah salah. Paham ya? Ya. Ya, insyaallah. PR-nya 2, 1 dan 2 sebagai murojaah di rumah. Nanti pada pekan depan saya akan dengarkan umahat latihan baca 2 orang, baru kemudian kita masuk pada latihan terkait dengan kaidah yang akan kita bahas dari pelajaran ini. Sampai sini dulu ya umahat pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Dan saya selalu berdoa pada Allah, semoga umahat senantiasa diberikan istiqomah, semangat, dan kemudahan di dalam belajar bahasa Arab. Dan semoga aktivitas kita ini senantiasa Allah catat ya, menjadi pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan menjadi hujah, penolong buat kita semua, langkah kaki kita semua dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan Bu Nawang, ada apa? Kumpulkan maksimal Minggu atau Sabtu, Ustaz. Ahad atau Sabtu? Ahad nggak apa-apa. Ahad mepet banget ya kalau Ahad tuh. Nggak apa-apa deh Ahad, tapi jangan terlalu malam ya Ahadnya. Karena kan Seninnya udah mulai ngajar lagi buat umahat. Ya. Ustadz, emang Pak Ustadz nggak repot dengan si kecil Pak Ustadz? Dari mainan ya Pak Ustaz. Alhamdulillah ada yang bantu Ibu ya, istri alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Insya Allah bisa Bu untuk koleksi ini. Bismillah. Namanya siapa Ustadz? Nama Ustadz? Oh namanya memang belum tahu Mat. Belum di Udah. Oh Pak Ustadz, namanya fotoin Ars. dong mukanya kayak Pak Ustadz atau kayak Bu Ustadz ya? memang belum juga. Ya udah nanti saya kirim deh insya Allah. Belum. Ya udah nanti tak kirim. Iya. Ya udah tahu, Ustaz. Iya. Udah tahu kan Bu siapa ya? Senang Namanya ya, Arsa. Arsa. Udah punya Isim tafdil. Isim tafdil dari kata rosin. Orang yang kuat, kokoh dan bijaksana. Masya Allah. Isim Masya tafdilnya Allah. Arsa. Masya Allah, bagus banget namanya. Hauzan. Ada tambahannya. 3 nama saya jadinya karena ya kalau Allah Hauzan. ya. Hauzan Oh, dia lagi masdar. latihan ya Ustadz? Dia masdar dari kata haza yahuzu hauzan, memperoleh. Memperoleh apa? Utama. Utamanya nama saya yang asli itu. Nama asli saya kan Dimas Satria Utama. Utama mengambil belakangnya. Hauzan utama. Memperoleh sesuatu yang terbaik, ada utamanya ya biar tujuannya ya ada nama saya di belakangnya biar diingat terus sama anaknya ya, kemudian untuk menunjukkan bahwasannya beliau ini apa adik ini adalah orang Indonesia. Begitu aja sih maksudnya. Arsa Hauzan utama. Kalau digabung menjadi anak yang kokoh, tangguh dan bijaksana dan memperoleh sesuatu yang utama. Ya, tujuannya itu doa sesuai dengan doa. Ya. Panggilannya siapa Ustaz? Panggilnya Arsa aja. Arsa. Pakai sa dan sya. Salah nanti. Pak Horotnya benar. Arsa. Kalau Oh, pakai nggak pakai. kalau pakai shin Arsya ini artinya orang yang suka menyuap, Bu. Waduh, ngeri nanti. Oh, Kalau pakai shin jauh. beda ya. Beda ya. Arsya pakai sya, pakai shin itu. Makanya tulisnya gini, Arsa. Sa biasa. Arsa. Arsa. Ya, kalau Arsa isim tafdil. Bukan. Beda jauh ya. Kalau Arsya pakai shin, Arsya ya itu artinya Utama. orang yang apa Orang nyogok, suka menyuap. menyuap nyogok. Jauh makanya. Ya. Nyuap makanan Ustaz. Menyuap makanan biasanya. Nyuap makanan. Menyuap itu. Sesuai dengan sabda Nabi ar-rashi wal murtashi
Finnar, orang yang suka menyogok dan mengambil uang sogokan, dia tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Baik, sampai sini dulu ya Ummahat pelajarannya. Nanti insya Allah dilanjutkan di pekan depan. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Kita tutup dengan doa futul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ummahat, jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah. Jazakallah.